Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan 2 orang anggota, yaitu Leni Ria Antika dengan NPM 1911011007 dan Oktafa Radila dengan NPM 1911011019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bab 9, yaitu strategi sumber daya. Baiklah, berikut submateri yang akan dibahas di bab 9 antara lain definisi strategi sumber daya, tujuan strategi sumber daya, pendekatan HRM strategis terhadap sumber daya, mengintegrasi bisnis dan sumber daya strategi, komponen sumber daya karyawan strategi, perencanaan sumber daya manusia, pendekatan perencanaan sumber daya manusia, rencana sumber daya, strategi retensi, strategi fleksibilitas, dan strategi manajemen bakat. Definisi strategi sumber daya. Strategi sumber daya memastikan bahwa organisasi memperoleh dan mempertahankan orang yang dibutuhkan dan mempekerjakan mereka secara efisien. Human Resource Management pada dasarnya adalah tentang menyesuaikan sumber daya manusia dengan strategi dan kebutuhan operasional organisasi dan memastikan pemanfaatan penuh sumber daya tersebut. Ini berkaitan tidak hanya dengan mendapatkan dan menjaga jumlah dan kualitas tetap yang dibutuhkan, tetapi juga dengan pemilihan dan proses orang-orang yang sesuai dengan budaya dan persyaratan strategi organisasi. Yaitu selanjutnya tujuan strategi sumber daya. Tujuan dari strategi sumber daya seperti yang diungkapkan oleh KIP 1989 adalah memperoleh bahan dasar yang tepat berupa tenaga kerja yang dibekali kualitas, keterampilan, pengetahuan dan potensi yang sesuai untuk masa depan latihan, seleksi dan perekrutan pekerja paling cocok untuk pertemuan kebutuhan organisasi. Pendekatan Human Resource Management strategis terhadap sumber daya. Human Resource Management lebih menekankan daripada manajemen personalia tradisional, menemukan orang-orang yang sikap dan perilakunya cenderung kongruen dengan apa yang diyakini manajemen sesuai dan kondusif. Townley 1989 menyatakan bahwa organisasi sedang berkonsentrasi lebih lanjut tentang karakteristik sikap dan perilaku karyawan. Mengintegrasi bisnis dan sumber daya strategi. Filosofi di balik pendekatan Human Resource Management strategis untuk sumber daya adalah bahwa itu adalah orang yang melaksanakan rencana strategis. Seperti yang dikatakan Quinn Mills 1983 ini, prosesnya adalah salah satu perencanaan dengan mempertimbangkan orang-orang. Integrasi strategi bisnis dan sumber daya didasarkan pada pemahaman tentang arah tujuan organisasi dan penentuan. Yang pertama, jumlah orang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. 2. Keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian bisnis strategi. Ketiga, dampak restrukturisasi organisasi sebagai akibat dari rasionalisasi, desentralisasi, penundaan, merger, pengembangan produk atau pasar, atau pengenalan teknologi baru misalnya manufaktur seluler. Dan yang keempat, rencana untuk mengubah budaya organisasi di berbagai bidang seperti kemampuan untuk menyampaikan standar kinerja, kualitas, layanan pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah materi komponen sumber daya karyawan strategi. Komponen strategi sumber daya karyawan seperti yang dipertimbangkan dalam materi ini meliputi 1. Perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada rencana sumber daya, yang ketiga ada strategi retensi, yang keempat ada strategi fleksibilitas, yang kelima ada strategi manajemen bakat. Selanjutnya akan dibahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia menentukan sumber daya manusia dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Perencanaan sumber daya manusia didasarkan pada keyakinan bahwa orang adalah sumber daya strategis terpenting organisasi. Selanjutnya adalah materi pendekatan perencanaan sumber daya manusia. Strategi sumber daya menunjukkan jalan ke depan melalui analisis strategi bisnis dan tren demografis. Mereka diubah menjadi tindakan rencana berdasarkan hasil dari kegiatan perencanaan yang saling terkait yang meliputi 1.
peramalan permintaan, yaitu memperkirakan kebutuhan masa depan untuk orang-orang dan kompetensi dengan mengacu pada rencana perusahaan dan fungsional serta perakiraan masa depan tingkat aktivitas. Yang kedua ada perkiraan pasokan, di mana memperkirakan pasokan orang dengan mengacu pada analisis sumber daya saat ini dan ketersediaan masa depan. Setelah memungkinkan, perkiraan tersebut juga akan memperhitungkan tren pasar tenaga kerja dan berkaitan dengan ketersediaan, keterampilan, dan demografi. Selanjutnya yang ketiga adalah persyaratan peramalan, yaitu menganalisis perakiraan permintaan dan penawaran untuk mengidentifikasi defisit atau surplus masa depan dengan bantuan model, di mana dapat sesuai dengan persyaratan tersebut. Terus yang selanjutnya ada perencanaan tindakan, yaitu mempersiapkan rencana untuk mengatasi defisit perakiraan promosi internal, pelatihan atau rekrutmen eksternal jika diperlukan, mempersiapkan rencana untuk perampingan yang tak terhindarkan untuk menghindarinya redundansi wajib jika memungkinkan, mengembangkan retensi dan strategi fleksibilitas. Materi yang selanjutnya adalah rencana sumber daya. Analisis kebutuhan masa depan harus menunjukkan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dan diambil untuk menunjuk orang-orang dari dalam organisasi dan pembelajaran apa dan program pembangunan harus direncanakan. Analisis juga akan menetapkan berapa banyak orang yang perlu direkrut tanpa adanya kecurangan jika mengikat karyawan dalam organisasi atau tidak mungkinan pelatihan orang-orang dalam keterampilan baru pada waktunya. Rencana sumber daya ini meliputi sumber daya internal dan sumber daya eksternal. Sumber daya internal di mana idealnya sumber daya tersebut harus didasarkan pada data yang sudah tersedia, keterampilan dan potensi. Ini seharusnya disediakan oleh audit keterampilan reguler dan analisis hasil tinjauan manajemen kinerja. Selanjutnya ada sumber daya eksternal, yaitu persyaratan sumber daya eksternal dapat dipenuhi dengan mengembangkan perekrutan strategi. Tujuan dari strategi ini adalah pertama-tama membuat organisasi majikan pilihan di bidang tertentu atau untuk orang yang diinginkannya. Selanjutnya adalah strategi retensi. Strategi retensi bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang kunci tetap bersama organisasi. Mereka akan didasarkan pada analisis mengapa orang tinggal dan mengapa mereka pergi. Analisis alasan untuk tinggal atau pergi, yaitu analisis mengenai mengapa orang yang keluar melalui wawancara mungkin menyediakan beberapa informasi, tetapi mereka tidak dapat diandalkan. Orang jarang memberikan alasan yang lengkap mengapa mereka pergi. Alasan mereka untuk tetap bersama organisasi atau mungkin ingin meninggalkannya dapat ditetapkan melalui survei sikap. Ini dapat menyegmentasikan responden sesuai dengan masa kerja mereka dan menganalisisnya melalui jawaban dari karyawan yang melayani lebih lama untuk meningkatkan atau menentukan apakah ada pola umum. Hasil survei dapat dilengkapi dengan fokus kelompok yang akan membahas mengapa orang tinggal dan mengidentifikasi masalah apapun. Rencana retensi harus membahas setiap area yang kekurangan komitmen dan ketidakpuasan bisa muncul. Tindakan yang harus dipertimbangkan meliputi membayar. Masalah muncul karena sistem pembayaran yang tidak kompetitif, tidak adil. Tindakan yang mungkin dapat dilakukan untuk meminimalisirnya yaitu meninjau tingkat gaji berdasarkan survei pasar, memperkenalkan evaluasi pekerjaan atau meningkatkan skema yang ada untuk disediakan, memastikan bahwa karyawan memahami hubungan antara kinerja dan penghargaan, dan meninjau skema gaji terkait kinerja untuk memastikan mereka bahwa beroperasi. Selanjutnya ada desain pekerjaan. Ketidakpuasan terjadi jika pekerjaan itu sendiri tidak menguntungkan. Pekerjaan seharusnya dirancang untuk memaksimalkan variasi keterampilan,
signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik, serta mereka harus memberikan kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Yang selanjutnya ada performa. Karyawan dapat kehilangan motivasi jika mereka tidak jelas tanggung jawab atau standar kerjanya. Tidak diberi informasi tentang seberapa baik mereka melakukan, atau mereka merasa penilaian kinerja tidak adil. Pengikut tindakan yang dapat diambil meliputi mengekspresikan persyaratan kinerja dalam hal tujuan yang sulit tetapi dapat dicapai. Selanjutnya yaitu meminta karyawan dan manajer untuk menyetujui tujuan dan langkah tersebut dibutuhkan untuk mencapainya. Selanjutnya ada mendorong manajer untuk memuji karyawan untuk kinerja yang baik, tetapi juga meminta mereka untuk memberikan umpan balik yang teratur, informatif, dan mudah ditafsirkan. Selanjutnya ada pembelajaran dan pengembangan. Pengunduran diri dan omset bisa meningkat jika orang tidak diberi cukup kesempatan untuk belajar dan berkembang, atau merasa adanya tuntutan dibuat atas mereka sehingga mereka tidak dapat diharapkan untuk memenuhi tempat pelatihan yang tepat. Karyawan harus dapat melakukan pembelajaran dan pengembangan sehingga dapat memberikan kinerja yang baik. Selanjutnya ada pengembangan karir. Ketidakpuasan terhadap prospek karir merupakan penyebab utamanya terjadinya turnover. Selanjutnya ada komitmen. Selanjutnya ada kurangnya kohesi kelompok, ketidakpuasan dan konflik dengan manajer pengawas, dan rekrutmen, seleksi, serta promosi. Yang terakhir ada pemasaran berlebihan. Selanjutnya terdapat materi strategi fleksibilitas dan strategi manajemen bakat. Strategi fleksibilitas. Tujuan dari strategi fleksibilitas haruslah untuk mengembangkan perusahaan yang fleksibel. Yang selanjutnya ada strategi manajemen bakat. Strategi manajemen bakat berhubungan dengan proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi menarik, mempertahankan, memotivasi, dan mengembangkan yang berbakat dan orang yang dibutuhkan. Selanjutnya ada komponen manajemen bakat yang meliputi 1. Mengembangkan organisasi sebagai pemberi kerja pilihan. Yang kedua, menggunakan prosedur seleksi dan rekrutmen yang memastikan bahwa orang-orang berkualitas direkrut yang kemungkinan besar akan berkembang dalam organisasi dan tetap menggunakannya untuk jangka waktu yang wajar. Yang ketiga, merancang pekerjaan dan mengembangkan peran yang memberi kesempatan kepada orang lain. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada staf berbakat untuk mengembangkan karir dan pertumbuhan. Yang kelima, yaitu menciptakan lingkungan kerja di mana proses dan fasilitas kerja memungkinkan pekerjaan dan peran yang memberi penghargaan dirancang dan dikembangkan. Yang keenam, memberikan ruang untuk mencapai keseimbangan yang wajar antara bekerja di organisasi dan kehidupan di luar pekerjaan. Yang ketujuh, mengembangkan kontrak psikologis yang positif. Yang kedelapan, mengembangkan kualitas kepemimpinan manajer lini. Yang kesembilan, melakukan audit bakat yang mengidentifikasikan mereka yang memiliki potensi dan mereka yang mungkin meninggalkan organisasi. Yang kesepuluh yaitu memperkenalkan prosedur perencanaan suksesi manajemen yang mengidentifikasi bakat yang tersedia untuk memenuhi persyaratan masa depan dan menunjukkan apa kegiatan pengembangan manajemen yang diperlukan. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 2 terkait bab 9 yaitu strategi sumber daya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.